Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian, dan selamat pagi. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan atas hidup kita pagi ini. Mari siapkan hati kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu, di mana kami dapat menikmati udara yang segar dan memiliki tubuh yang sehat. Kalau sebentar kami mau mendengar dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus bimbinglah kami, supaya kami dapat mengerti untuk melakukan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah jangan lari dari panggilan Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Yunus 1 ayat 3-5. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Yunus pernah mengingkari panggilan Tuhan dalam hidupnya. Ia tidak segera pergi melakukan pada perintah Tuhan, dan bahkan sengaja melarikan diri di hadapan Tuhan. Hasil dari pelariannya nyaris berujung petaka ketika kapal yang ditumpanginya dihajar badai dan gelombang. Lalu Yunus dimakan ikan besar setelah dilempar ke laut. 3 hari lamanya Yunus tinggal di dalam perut ikan. Serangkaian kesusahan yang seharusnya tidak akan dialami Yunus seandainya ia mentaati panggilan Tuhan sejak dari awal. Saudaraku, begitu banyak orang melarikan diri dari panggilan Tuhan dengan alasan merasa tidak layak, merasa tidak mampu, merasa ingin berhenti, atau bertekad untuk meninggalkan panggilan itu karena tergoda dengan hal-hal yang lain. Saudaraku, namun sejatinya tidak ada kehidupan yang lebih bermakna dalam panggilan Tuhan. Sama seperti kehidupan Yunus menjadi bermakna ketika ia mentaati panggilan Tuhan. Kiranya kita dapat menjalani hidup yang bermakna saat menggenapi panggilan Tuhan. Saudaraku, panggilan Tuhan adalah panggilan yang mulia. Tuhan memanggil kita. Kita tidak perlu takut untuk melayani Dia. Tuhan berjanji akan menyertai kita senantiasa. Melayani Tuhan adalah satu penghormatan. Siapakah kita ini sehingga Tuhan mempercayakan tugas yang mulia kepada kita? Kita hanya manusia berdosa. Tuhan menjadikan kita teman sekerjanya, dan Tuhan memberi kita kuasanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pesan firman Tuhan pagi ini kepada kita semua. Jangan lari dari panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan. Saudaraku, melayani Tuhan lakukan dengan segenap hati, segenap jiwa, walaupun ada pengorbanan, harga yang harus dibayar. Oleh sebab itu, kita melayani Tuhan dengan rasa kagum dan hormat. Sebuah kalimat yang mengingatkan kita
Sesungguhnya penundaan terhadap panggilan Tuhan sama dengan ketidaktaatan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Tuhan Yesus, kami mau taat terhadap panggilan-Mu untuk melayani Tuhan. Berikanlah kami hati seorang hamba yang mau melayani-Mu dengan sepenuh hati, segenap jiwa. Kiranya Roh Kudus akan memampukan kami supaya kami taat untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.